Halo semuanya, selamat datang di channel Piece of Brick. Di video kali ini, kita akan mereview salah satu Lego dari seri Star Wars, yaitu Lego Spider Tank dengan number set 75361. Set dengan bentuk laba-laba ini dirilis pada tahun 2023 lalu, set yang diambil dari series The Mandalorian Season 3 pada episode Dinjarin Redemption. Seperti yang kita lihat pada box art dari set Lego ini, kita akan mendapatkan 3 buah minifigure. Yang pertama yaitu Din Djarin itu sendiri, yang kedua ada Grogu, dan yang terakhir di sini ada Bo-Katan. Seperti biasa, kita pasti akan mendapatkan yang namanya manual book di setiap set Lego. Kali ini kita mendapatkan satu buah manual book untuk merakit dari set Spider Tank ini. Set ini berisikan 526 piece, dan di sini kita disajikan ada beberapa set numbering bag. Lebih tepatnya ada 4 numbering bag yang diberikan oleh Lego untuk merakit set Lego Spider Tank ini. Dan di dalam set Spider Tank ini kita tidak diberikan stiker sama sekali. Karena di dalam building tekniknya, kalau kita perhatikan di box artnya tadi, memang sepertinya tidak ada yang perlu kita harus tempel ya di bagian tubuh si Spider Tanknya ini. Selanjutnya kita akan membahas minifigure yang ada di dalam set ini. Di sini kita bisa lihat bahwa kita diberikan 3 minifigure. Yang pertama yaitu ada Din Djarin atau Mandalorian, yang kedua Baby Yoda atau Grogu, dan yang ketiga ada Bo-Katan. Minifigure pertama yang akan kita bahas yaitu Din Djarin atau The Mandalorian. Seperti yang kita lihat di sini kita mendapatkan beberapa aksen yang diberikan oleh Lego dari print kanan ataupun handprint kirinya. Kalau kita lihat di bagian handprint kanan, di situ ada logo kayak gue lupa nama binatangnya apa, tapi itu logo yang ada di film Mandalorian yang diberikan untuk Din Djarin khusus buat dia, karena dia seingat gue waktu itu berhasil menaklukkan semacam monster atau mungkin binatang di dunia Star Wars itu, sehingga ini dijadikan lambang atau logo klannya dia. Terus kalau kita lihat juga di sini di leg printnya ini cukup lumayan ya, kanan kirinya ada beskar, di dadanya juga ada beskar, terus ada kayak semacam belt yang diisikan dengan beberapa amunisi atau mungkin peluru senjatanya dia, ya kan. Terus kalau kita lihat di bagian belakangnya, kalau kita angkat jetpacknya, itu ada beberapa detail yang menarik yang diberikan oleh Lego ya. Jadi ini gak cuma depannya aja, tapi ternyata belakangnya juga ada print ya, sambungan dari beltnya. Terus ada beberapa kayak ya ada alat-alat kecil lah ya di belakangnya juga. Pastinya base car-nya juga ada ya depan belakang. Beskar itu armor silver yang dia pakai inilah ya. Ini ada aksen-aksen silver kan. Nah, itu adalah Beskar. Selanjutnya, facial expression Din Djarin itu sendiri, di sini kita hanya diberikan satu saja, tidak depan belakang ya. Karena mungkin kenapa kita tidak diberikan facial expressionnya depan belakang? Karena si Din Djarin sendiri di sini kita tidak mendapatkan hairpiece, kita hanya mendapatkan helmetnya aja. Ya kalau Lego seperti biasa ya, kalau dia bikin dual expression itu biasanya harus ada hairpiece ya, setidaknya untuk menutupi ekspresi yang ada di belakang kepalanya. Jadi makanya ini kita cuma dikasih satu muka datarnya dia, dan ini pun suatu hal yang sangat bagus karena sebelumnya Din Djarin itu nggak dikasih facial expression, dia cuma dikasih kepala atau headpiece hitam aja gitu, nggak ada ekspresinya sama sekali. Karena mungkin memang di akhir season 1 itu kan dia buka helm, jadi mungkin sudah official lah ya, mukanya bisa dilihatin kepada semua orang. Dan yang kedua yang akan kita bahas adalah Grogu. Ya, dari minifigure Grogu ini nggak ada yang menarik, nggak ada perlu detail yang kita bahas karena Grogu sendiri dari set ke set yang lainnya dia hanya dibuat seperti ini. Seperti biasa badannya kecil dan kepalanya itu rubber karet gitu ya. Jadi kupingnya bisa digerak-gerakin kalau kita mainin, dan dia hanya ya 2 piece Lego aja, badan sama kepala gitu. Dan pastinya hanya ada satu facial expression saja, nggak mungkin 2 ya kan, kecil, dan ini bisa kita taruh di tangannya si Din Djarin lah ya kalau kita lihat di bagian bawahnya ini ya. Memasuki minifigure ketiga atau terakhir yang ada dalam set ini, dan ini yang menjadi highlightnya menurut gua, karena gua sendiri belum pernah punya minifigure Bo-Katan dari Lego, karena terakhir kali dirilis itu kalau nggak salah di set tahun 2020 yang Mandalorian Siege atau apa gitu, yang pesawat itulah ya. Itu Bo-Katan terakhir yang gue ingat, dan itu nggak sempat kebeli juga. Saya sudah retire dan sekarang gue bisa mendapatkan ini di Spider Tank. Kalau kita lihat di minifigurnya Bo-Katan ini menarik juga sama kayak punya Din Djarin. Di bagian sisi kanan dan bagian sisi kirinya di tangannya itu ada detail-detail print yang diberikan oleh Lego ya. Ini ceritanya logonya Night Owl atau klannya si Bo-Katan ya kan.
Dia berhubung dari kliennya Night Owl. Jadi ini ada beberapa logo kanan kirinya sudah pasti ya. Di bagian kakinya, nah ini kita bisa lihat dari pinggang sampai ke bawah itu ada printnya. Nah ini benar-benar detail yang menurut gua sangat keren sekali diberikan oleh Lego ya kan. Dan gua pun suka gitu ngelihatnya ya kan. Walaupun memang belakangnya kosong, tapi depannya lihat kita di bagian kakinya tuh kayak dia pakai sepatu itu lah ya, ada aksen-aksen coklat ya. Sedangkan kalau yang si Dinjarin tadi di bagian kaki bawahnya nggak ada detail-detail seperti itu ya kan. Terus kita bisa lihat di sini mungkin dia pakai armor juga, pakai base car ya, sama seperti si Dinjarin, cuma mungkin base carnya sudah diwarnain. Terus kalau kita lihat di bagian belakangnya, dia pakai jetpack. Kalau kita lepas, kita bisa melihat di belakangnya ada juga detail-detail print yang diberikan oleh Lego ya. Seperti biasa detail-detail base car yang nggak beda jauh sama punya si Mandalorian atau punya si Dinjarin ya. Ya ini menurutku bagus banget, aksen silvernya dapet banget. Terus dan detail-detail kecilnya ini patut diapresiasi. Memasuki ke facial expression di sini juga gue seneng banget Bo-Katan diberikan dua facial expression. Ada yang mukanya lagi ngegerutu, lagi marah, dan juga ada yang mukanya lagi senyum santai ya. Dan ini di bagian kepalanya dia kalau kita lihat di series Mandalorian atau mungkin di Clone Wars, dia kayak semacam pakai, gue gak bisa bilang ini bando atau apa, mungkin itu semacam alat kom atau nggak alatnya dia lah kayak bando gitu loh, gue juga nggak tahu. Dan ini diberikan oleh Lego ya di facial expressionnya, dan ini keren banget detailnya menurut gua. Dan kita juga di sini mendapatkan rambut atau hairpiece-nya si Bo-Katan. Makanya kayak tadi yang gua katakan sebelumnya ya. Kalau si Dinjarin karena nggak ada hairpiece, jadi muka ekspresinya cuma satu. Kalau si Bo-Katan dia dikasih hairpiece, makanya dikasih facial expressionnya dua. Jadi bisa ekspresi satunya ketutupan sama rambutnya lah, jadi nggak mengganggu kalau dilihat dari belakang gitu ya. Dan ini menurut gua keren banget ya. Ini benar-benar salah satu mungkin mini figur yang gua suka lah ya, favorit gua lah ya Bo-Katan ini ya. Dia di seriesnya aja cantik banget ya, walaupun memang ini Lego gua tahu ya detailnya mungkin nggak akan secantik itu, tapi ini di seriesnya dia cantik banget dan menurut gue ini salah satu terfavoritnya gua lah ya. Dan kalian wajib punya ini kalau kalian suka koleksi Lego. Itu dia pembahasan mengenai 3 minifigur yang ada di dalam set ini. Selanjutnya kita akan memasuki pada set utamanya. Nah ini kita akan membahas si Spider Tank-nya itu sendiri. Dimulai dari bagian kepalanya. Kalau kita lihat di sini kepalanya memiliki satu artikulasi, yaitu cuma bisa dinaikin dan diturunin, nggak bisa lebih dari itu. Terus ada beberapa bagian detail kecil yang diberikan oleh Lego seperti bagian matanya ya. Itu bisa dinaik turunin juga walaupun hanya sedikit. Terus ada taring atau mungkin mulut yang diberikan oleh Lego ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari seriesnya, bagian kepalanya ini sebenarnya sangat kurang ya, kurang akurat dengan yang ada di seriesnya gitu, atau mungkin ada di filmnya. Karena ini terlalu menonjol dibandingkan yang ada di film atau di series Mandalorian gitu. Dan ini porsinya terlalu besar lah ya. Tapi mungkin Lego melakukan penyesuaian sehingga ya udahlah harus diberikan dalam bentuk yang seperti ini gitu ya. Selanjutnya bagian tangan dari si Spider Tank itu sendiri, kalau kita perhatikan di sini tangan ini memiliki beberapa artikulasi ya, seperti pada bagian lengannya atau bagian capitan Spider Tank-nya itu ada artikulasi. Oke, muter-muter. Terus untuk tangannya bisa dibuka dan juga ditutup ya untuk si capitannya. Terus kita bisa jepitkan satu minifigure di situ ya, sesuai dengan yang ada di artbox-nya. Terus udah gitu juga di sini ada artikulasi yang masuk untuk belok-belok kanan kiri artikulasinya. Tapi satu hal yang sangat disayangkan dan ini menurut gue major banget atau mungkin ini fatal banget. Lego ini tidak membuat engsel atau mungkin apa ya untuk bisa dinaik turun ke bawah gitulah ya. Ini kalau kita lihat partnya, itu partnya seperti harusnya ya jadi engsel lah bisa naik turun atau nggak apa. Tapi Lego memutuskan untuk memberikan part atau engsel mati, jadi hanya bentuknya kayak lagi engsel belok aja gitu, tapi nggak bisa digunakan gitu. Nah ini benar-benar sangat disayangkan sekali gitu, jadi kayak nggak sempurna setnya atau tangannya ini gitu. Padahal kalau misalnya engselnya bisa digerakin ini ke bawah ke atas, mungkin menjadi salah satu nilai plus dalam set ini ya. Maksudnya dia ya sempurna lah untuk model kitnya ini gitu ya. Lanjut pada bagian kaki, di sini kita memiliki 6 kaki ya. Ini entah sesuai dengan laba-laba atau enggak ya. Gue nggak begitu ngerti banget laba-laba di dunia nyata tuh gimana, kakinya 6 apa 8. Ini kakinya ada 6 dan bentuknya sama semua, mulai dari kanan mau dari kiri. Yang menarik dari kaki ini adalah kaki ini memiliki part kayak rubber karet gitu, sehingga si
Legonya ini seakan-akan kakinya bisa membal kayak laba-laba kalau kita mainin ya. Nah, ini ada part warna hitam kecil, kalau kita rakit itu, nah ternyata fungsinya adalah untuk buat ini ya, untuk ada kayak ada membal gitu, efek membal atau mungkin kayak ada feedbacknya gitulah kalau kita mainkan. Walaupun memang nggak terlalu kerasa gitu ya, tapi memang ada efeknya lah di situ lah ya. Selanjutnya kita memasuki pada bagian punggung, yang dimana punggung spider tank itu sendiri bisa kita angkat. Dan ini ada spring loader ya, ini hidden ceritanya nggak kelihatan. Ada spring loader hidden yang modelnya begitu ke apa namanya, agak aneh lah ya. Ini modelnya kebalik, jadi tembakannya di bawah. Ini menurut gua aneh juga Lego memberi desain seperti ini. Terus selanjutnya ini bisa kita angkat bagian kanan kiri kecilnya. Terus kalau kita angkat semua, ini jadi kayak ada space di tengah-tengah badannya, yang dimana space ini diperuntukkan menaruh satu minifigure. Yang dimana ceritanya kalau kita masukin satu minifigure, ceritanya tuh dia lagi ditangkep lah ya, sesuai dengan di seriesnya. Kan kalau di seriesnya itu si Mandalore kan Dinjarin itu ditaruh di dalam cage. Cuma karena mungkin Lego set ini membuat entahlah inovasi atau apa gitu ya, ini mereka malah membuat kayak cage di bagian punggung spider tanknya, yang dimana menurut di sesuai seriesnya ini nggak ada sama sekali gitu yang kayak gini kan. Makanya ini agak aneh juga setnya, ini jauh-jauh dari akurat, tuh jauh banget. Nah, setelah kita taruh nanti kita bisa tutup lah ya seperti biasa, jadi ya nggak akan kelihatan dan nggak akan menonjol juga gitu kalau kita tutup si bagian punggungnya itu ya. Tapi ini hanya muat satu minifigure saja ya guys, nggak bisa lebih. Dan yang terakhir, kita akan membahas sedikit detail-detail tambahan kecil di bagian tubuh si spider tanknya. Ini kalau di bagian kepalanya, di bagian badannya itu ada seperti bulat-bulat dan ternyata itu bisa digerak-gerakin walaupun cuman sedikit ya. Ini bisa kita gerak-gerakin. Ini cuman sebagai pemanis dari set itu aja biar kelihatan lebih detail, atau mungkin ya biar nggak boring lah dari setnya ya, yang warna tone-nya aja udah abu-abu banget. Itu saja untuk dari play feature atau mungkin dari detail si spider tank itu yang bisa kita sajikan. Dan selanjutnya kita akan memasuki pada sesi kesimpulan dari set ini. Menurut kita, detail dan akurasi dari spider tank itu sendiri masih bisa kita katakan jauh dari yang ada di series Mandalorian. Seperti bagian punggungnya ya, yang dimana tadi itu bisa dibuka, tapi di series Mandaloriannya gak ada gitu fungsi-fungsi seperti itu untuk naro prisoner atau mungkin tawanan, itu gak ada ya. Dan yang seharusnya spider tank ini hanya sebagai unit atau kendaraan ya, bukan jadi full robot kayak gini gitu. Karena kalau kita lihat di versi aslinya atau live actionnya, spider tank itu punya pilot atau mungkin driver, bentuknya kecil, dan dia itu mengendarainya di bagian kepala si spider tank itu gitu. Dan di set ini kita malah diberikan kepala solid yang dimana ini nggak bisa dibuka atau mungkin nggak bisa diapa-apain gitu. Dan ini benar-benar jauh sekali dengan yang ada di seriesnya. Jadi ya jangankan helmnya gitu kan, nggak bisa kita buka dari si kepala spider tanknya. Bahkan si figur atau mungkin si sosok drivernya itu pun kita nggak disajikan di dalam set ini. Di satu sisi, minifigure yang disajikan oleh Lego pada set ini sangat menarik dan sangat bagus menurut gua, yaitu si Bo-Katan Kryze, highlightnya dalam set ini. Setelah 2 atau mungkin 3 tahun ke belakang Bo-Katan dirilis, akhirnya dirilis kembali pada set spider tank ini dengan detail yang cukup bagus dan juga mungkin lebih baru dibandingkan sebelumnya. Kita juga dikasihkan mold hairpiece-nya untuk menggantikan helmnya, dan juga mold weaponnya atau mungkin blasternya yang dipakai sama Bo-Katan ini berbeda dengan blaster-blaster yang lain. Dan yang kedua adalah Darksaber itu sendiri. Darksabernya ini adalah molding baru dan ini molding pertama pada tahun itu dirilis ya. Kalau sekarang mungkin sudah banyak molding-molding Darksaber yang seperti ini, tapi pada saat itu ini adalah molding Darksaber pertama yang dirilis oleh Lego yang sesuai dengan yang ada di film. Karena sebelumnya Darksaber itu bentuknya tabung semua gitu kan, dari set-set sebelumnya gitu. Dan ini mereka akhirnya mengupgrade Darksaber-nya menjadi pipih seperti yang ada di filmnya. Terakhir mengenai harga dari Lego set spider tank ini, pertama kali dirilis di Indonesia itu ada di angka Rp1.029.000. Itu sudah include dengan pajak pada saat masuk ke Indonesia. Tapi kalau di luar pajak itu udah di angka Rp796.000 dan setara dengan harga $49,9 ya, kurs dolar Indonesia sekarang ya. Dan Lego set ini sudah retire atau mungkin sudah tidak diproduksi lagi, sehingga membuat orang-orang mungkin sulit untuk mencari Lego ini di Indonesia. Tapi kalau kalian mau mencari, sebenarnya masih ada juga. Harus pinter-pinter nyarinya, jangan sampai ketipu dengan harga yang lebih mahal atau mungkin ternyata barangnya bodong. Itu jangan sampai seperti itu ya.
Tapi sebenarnya terakhir kali gue lihat di beberapa platform e-commerce itu masih ada set ini dijual dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pertama kali dirilis di Indonesia. Ya, karena gue pun belinya dengan harga diskon waktu itu ya, nggak dalam harga full gitu ya. Oke teman-teman sekalian, sekian review singkat pada video kita kali ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk kalian semua yang mau membeli dan juga mengoleksi set ini. Dan pastinya menghibur kalian semua di luar sana. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk mensubscribe channel Piece of Brick ya, supaya membantu kita lebih cepat dan lebih semangat lagi untuk mengupload video ke depannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.